Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur untuk kesehatan yang diberikan kepada Allah pada kita pada pagi hari ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk tetap bisa belajar dan menikmati hidup ini. Baik, kita mulai. Pada kesempatan kuliah pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menyusun referensi penelitian. Mengapa referensi penting? Ya. Pertama, karena dukungan keakuratan. Dukungan keakuratan ini sangat penting karena penelitian itu kan memberikan data dan informasi, ya, sehingga dengan adanya referensi itu data yang kita miliki itu dapat memperoleh dukungan, ya, bahwa penelitian yang kita lakukan itu adalah terverifikasi sebelumnya oleh penelitian-penelitian yang terdahulu. Kemudian validitas penelitian. Jadi referensi penelitian itu penting untuk menjaga validitas penelitian dengan memperkuat argumen dari temuan yang didukung oleh penelitian sebelumnya. Jadi di dalam sebuah penelitian tentu kita perlu mendapatkan juga justifikasi dari penelitian-penelitian yang terdahulu, sehingga penelitian kita itu memperoleh dukungan juga dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian mendukung klaim, ya. Dengan adanya referensi itu, dengan menggunakan referensi penelitian yang relevan dan tepat, peneliti dapat mendukung klaim dan kesimpulan yang dapat dibuat dalam penelitiannya. Jadi biasanya kita di dalam penelitian itu, terutama pada pembahasan atau pada kesimpulan, kita perlu juga untuk memperkuat argumen kita itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik yang sejalan maupun mungkin yang bertentangan dengan penelitian kita, sehingga dengan demikian kita bisa memberikan argumen yang lebih tepat terhadap apa yang kita temukan dalam penelitian kita. Nah, sumber referensi utama, jadi ada jenis sumber referensi, ada beberapa jenis, yaitu meliputi jurnal ilmiah, kemudian buku teks, kemudian conference, ya, seperti yang biasa dilakukan di Poltekkes Kemenkes Surabaya, mungkin ada international conference atau dari universitas ternama, itu biasanya selalu secara annual itu mengadakan konferensi internasional. Kemudian situs web, kemudian dan tesis mahasiswa sebagai contoh. Itu bisa juga menjadi sumber referensi utama. Kemudian pentingnya kredibilitas. Jadi penting untuk memastikan sumber referensi memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat dipercaya untuk menguatkan argumen penelitian. Jadi di dalam mengambil suatu sumber penelitian, sumber referensi, dalam mengambil sumber referensi itu perlu kita melakukan telusur terhadap kredibilitas pengarang-pengarang yang kita citasi, ya. Jadi sebuah penelitian itu akan baik apabila penelitinya memiliki rekam jejak yang baik. Jadi misalnya peneliti yang rekam jejaknya kurang baik, misalnya dia tidak memiliki core ilmu yang jelas, jadi meneliti dengan zigzag tujuan yang berbeda-beda, tema yang sangat berbeda-beda, sangat bervariasi, itu mungkin
perlu kita pertimbangkan ya. Jadi kita memilih peneliti-peneliti yang memang kredibel dalam penelitian-penelitian. Dan unsur penting dalam daftar referensi, jadi ada harus mencakup seperti nama penulis, judul publikasi, tahun penelitian, tahun penerbitan, dan informasi penerbit untuk setiap referensi yang digunakan. Jadi sebuah referensi yang baik itu meliputi informasi-informasi seperti ini. Misalnya kalau di dalam penerbitan atau jurnal biasanya kita mengenal ada doi dan lain sebagainya. Jadi kita harus memilah dan memilih referensi-referensi yang akurat, yang tepat, yang valid, yang reliable dalam hal ini untuk kebaikan penulisan ilmiah. Contoh penulisan daftar referensi, ya, di sini ada penulis, kemudian ada judul, kemudian ada tahun. Ya. Ini penulis ada John Doe, kemudian judulnya mungkin membangun pengetahuan misalnya. Kemudian tahunnya mungkin tahun 2015. Jane Smith, ya di sini ada teori dan praktek apa misalnya. Kemudian tahunnya adalah tahun 2018. Jadi referensi itu paling tidak itu sudah mencakup adanya judul penulis, nama penulis, judul, dan tahun ini minimal. Kemudian kiat efektif dalam menyusun referensi, ya, jadi ada konsistensi gaya penulisan. Jadi dalam sebuah penelitian, dalam sebuah tulisan artikel atau tulisan karya ilmiah itu harus konsisten gaya penulisannya. Ya, jadi gaya penulisan itu misalnya mau menggunakan Harvard misalnya, atau menggunakan gaya penulisan Vancouver, atau mungkin apa, yaitu harus konsisten, tidak boleh misalnya bab 1 menggunakan apa, kemudian bab 2 menggunakan Harvard, kemudian bab 3 menggunakan Vancouver, tentu itu tidak diizinkan. Jadi hanya satu saja, mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir itu harus konsisten, satu gaya saja, tidak boleh bervariasi. Kemudian yang kedua, manfaatkan alat referensi, jadi referensi manager ya, jadi kita mengenal ada EndNote atau Mendeley ya, ini sangat membantu mengatur dan mengelola referensi penelitian secara efisien. Jadi kita tidak perlu susah lagi mengatur satu-satu secara manual, tetapi oleh reference manager ini sudah dengan mudah kita bisa mengatur referensi kita. Ya, jadi mungkin perlu juga kita pelajari nanti suatu saat untuk bagaimana Mendeley ini atau EndNote ini. Kemudian cek keabsahan referensi. Jadi selalu verifikasi keabsahan referensi untuk memastikan bahwa informasi yang disertakan itu dapat dipercaya dan mendukung penelitian secara akurat. Jadi selalu lakukan referensi. Kadang-kadang kita perlu menelusur ulang. Misalnya buku ini ditulis oleh Mr. Smith misalnya. Nah, kita harus coba telusur, siapa sih Mr. Smith ini? Apakah dia ini juga orang yang valid dalam kita mengambil citasi beliau? Dan juga kita juga perlu memverifikasi keabsahan referensi, misalnya dengan menggunakan Mendeley itu kita telusur apakah benar yang tertulis di dalam Mendeley, karena ada kalanya yang tertulis di dalam keterangan yang ada di dalam Mendeley itu tidak sesuai dengan judul yang tertulis dalam historinya. Nah, kemudian gaya penulisan referensi kita mengenal banyak sekali, jadi banyak gaya. Jadi ini pentingnya gaya penulisan referensi ya. Jadi meningkatkan keakuratan, jadi menggunakan gaya penulisan referensi yang benar dan konsisten, membantu meningkatkan keakuratan pekerjaan ilmiah kita dengan referensi yang tepat. Dalam mengambil sebuah referensi ya, kita menggunakan gaya penulisan referensi yang benar dan konsisten,
membantu meningkatkan keakuratan pekerjaan ilmiah. Dengan referensi yang tepat, pembaca dapat dengan mudah mencari sumber referensi yang digunakan dalam tulisan. Jadi kita memudahkan pembaca dari artikel kita maupun laporan penelitian kita untuk menelusur ulang siapa karya ilmiah siapa yang sudah kita sitasi. Itu juga karena itu sangat membantu dan sangat memberikan bukti dari keakuratan penulisan kita. Kemudian mencegah plagiarisme. Penulisan referensi yang benar membantu mencegah terjadinya plagiarisme. Ya, jadi kita tahu bahwa plagiarisme ini merupakan pelanggaran etika yang serius dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam menulis referensi, karena dengan penulisan referensi yang baik itu akan mencegah terjadinya plagiarisme. Dengan mengutip sumber-sumber yang digunakan, penulis dapat memberikan penghargaan ya sesuai pada pemilik asli ide atau informasi. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita pun ingin bahwa ide kita atau tulisan asli kita ya itu mendapat penghargaan. Jadi itulah pentingnya kita menulis referensi ya. Kemudian mempermudah verifikasi dengan gaya penulisan itu, penulisan referensi itu memudahkan kita untuk memverifikasi. Jadi konsisten membuat verifikasi informasi lebih mudah dilakukan ya. Dengan rujukan yang jelas, pembaca dan peneliti lain dapat memeriksa keabsahan dan keautentikan informasi yang kita sajikan. Elemen gaya penulisan referensi seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi nama penulis itu sangat penting, kemudian judul penelitian atau judul artikel, kemudian tahun, ini yang minimal ya. Kemudian dalam gaya penulisan referensi, beberapa elemen yang penting itu bisa ditambahkan, misalnya ini kalau di dalam artikel berarti ada judul artikelnya apa atau judul bukunya, kemudian tahun publikasinya, dan informasi yang terkait lainnya yang membantu dalam mengidentifikasi sumber informasi yang jelas. Dan contoh penulisan gaya penulisan referensi, di sini sumbernya buku, jurnal, situs web ya. Jadi contoh referensi kalau buku harus tulis nama penulisnya, kemudian tahunnya, judul bukunya, dan penerbitnya. Ya. Kemudian kalau itu jurnal, maka kita menulis nama penulisnya, kemudian tahun terbitnya, dan judul artikel. Jangan lupa nama jurnalnya, misalnya Joni atau Amerta atau apa, itu kita tulis nama jurnalnya, kemudian volumenya dan atau isunya, volume keberapa, isu yang keberapa, dan halaman. Karena biasanya masing-masing artikel pasti memiliki halaman yang berbeda di dalam nama jurnal tersebut. Kemudian situs web, jika sumber referensi kita itu adalah situs web, misalnya maka ditulis nama penulisnya, organisasi, tahun, judul, halaman, situs URL-nya. Misalnya kita mengambil situs dari WHO misalnya, maka kita tulis di dalam referensi kita itu nama penulis, nama penulis, kemudian organisasinya, ya. Nah, organisasinya ini misalnya WHO, kemudian tahun berapa, judul halamannya, judul apa yang tertulis di situ, ya, kemudian situsnya, URL-nya. Kemudian sumber referensi yang tidak bias ya, di sini ada 75% sumber terpercaya dan sumber yang tidak bias ya, kemudian ada sumber yang akurat. Kita berharap bahwa referensi kita itu 75% adalah sumber yang terpercaya. Jadi kita memastikan bahwa sebagian besar referensi adalah dari sumber yang terpercaya, dapat meningkatkan kredibilitas karya ilmiah kita.
Jadi makin baik referensi kita, maka akan meningkatkan kredibilitas karya ilmiah kita. Nah, dari sumber yang tidak bias, jadi menggunakan sumber referensi yang tidak bias membantu dalam menghindari distorsi informasi dan memperkuat argumen yang seimbang. Jadi ini penting sekali ya. Jadi kita perlu menghindarkan diri dari informasi-informasi yang tidak jelas ya. Informasi-informasi yang bias begitu ya. Jadi kita perlu menghindarkan diri dari itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan argumen yang kuat dan seimbang. Kemudian sumber yang akurat. Jadi penting untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan sebagai referensi agar tidak menyebarkan informasi yang tidak valid atau menyesatkan. Nah ini penting ya. Jadi sekarang ini banyak sekali kalau kita melihat website begitu ya, di dalam website kita kadang-kadang itu ada informasi-informasi yang tidak valid, tidak terkonfirmasi dengan baik ya. Jadi itu yang harus kita hindari supaya apa? Kita tidak masuk dalam kelompok yang menyebarkan informasi yang tidak valid atau menyesatkan ya. Jadi karena ini adalah penelitian ilmiah, jadi semuanya harus terkonfirmasi, semua harus memiliki kredibilitas yang baik. Kemudian referensi penelitian itu pentingnya apa sebetulnya referensi penelitian? Jadi referensi dalam penelitian itu sangat penting ya untuk mendukung validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Ya. Referensi membantu menguatkan argumen dan memperkaya konteks penelitian. Jadi ada kalanya di dalam sebuah laporan penelitian atau di dalam artikel itu kita harus memberikan argumen kita. Makin banyak bacaan yang kita sudah lakukan, maka makin kaya ya argumen-argumen yang kita berikan di dalam artikel kita itu semakin kaya dan semakin baik ya. Sehingga referensi penelitian itu juga sangat penting untuk kita meneliti apakah dia kredibel atau tidak kredibel atau merupakan referensi yang akurat atau tidak akurat, atau kita tentu ingin hanya informasi yang terverifikasi dengan baik yang kita gunakan sebagai referensi dalam penelitian kita. Sumber informasi, referensi juga menjadi sumber informasi yang dapat membantu peneliti dalam mengembangkan gagasan ya. Jadi ini untuk memulai referensi, peneliti dapat melihat perkembangan dalam bidang studi yang bersangkutan. Jadi dengan melihat sumber informasi biasanya kita tahu sudah adanya perkembangan baru dalam penelitian kita, dalam bidang yang sedang kita teliti. Oh, mungkin kalau dulu caranya begini, sekarang sudah tidak boleh. Kalau dulu menggunakan istilah 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah tidak boleh lagi menggunakan 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang kita menggunakan istilah gizi seimbang. Nah, hal itu bisa kita peroleh dari sumber-sumber informasi yang valid. Kemudian pengakuan terhadap penulis, jadi sangat penting ya, seperti penulisan kita itu harus dihargai, jadi harus diakui. Kita ingin sekali bahwa argumen-argumen kita itu dihargai oleh penulis-penulis yang lain. Jadi dengan mencantumkan referensi yang benar, penulis memberikan pengakuan pada pemikiran atau temuan orang lain yang telah berkontribusi dalam bidang penelitian yang sama. Jadi ini juga berlaku kepada kita. Kalau kita melakukan penelitian dan kita menemukan sesuatu, tentu kita juga ingin apa yang kita lakukan itu mendapat pengakuan dari orang. Kemudian bagaimana cara menyusun referensi? Jadi langkah-langkah menyusun referensi. Jadi penyusunan referensi yang benar dimulai dengan catat data referensi secara lengkap. Jadi harus kita catat dulu yang lengkap. Jadi namanya siapa, judul penelitiannya apa, atau judul artikelnya apa, kemudian buku atau nama jurnalnya apa, dan lain sebagainya.
Kemudian diatur referensi sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan. Jadi biasanya masing-masing publikasi, masing-masing jurnal atau masing-masing organisasi, misalnya organisasi conference internasional, itu biasanya memiliki gaya penulisan referensi yang berbeda-beda. Ada kalanya menggunakan apa, ada saatnya kadang dia juga menggunakan Harvard, atau organisasi itu menetapkan kita menggunakan Vancouver untuk referensi kita. Nah, itu harus kita patuhi, karena kalau kita tidak mematuhi maka tidak diterima biasanya artikel kita untuk bisa terbit di dalam jurnal tersebut. Pastikan konsisten format referensi. Nah, ini ya, jadi apabila kita menggunakan reference manager seperti Mendeley dan EndNote, tentu kita akan lebih mudah ya, biasanya lebih konsisten ya untuk format referensi. Tetapi apabila kita menggunakan secara manual ya, jadi perlu kita atur pelan-pelan supaya konsisten dalam format referensi. Komponen referensi, jadi ada jadi ada penulis, judul, tahun terbit, penerbit, ada doi, ada URL, dan ada halaman. Apa itu doi? Doi itu Digital Object Identifier atau URL sumber ya. Biasanya kalau tidak ada doi-nya ya mungkin URL-nya gitu ya. Jadi biasanya, tapi sekarang ini kalau kita melihat dari banyak terbitan-terbitan yang baru, dari artikel-artikel yang baru, semua menggunakan, sudah dilengkapi dengan doi-nya, Digital Object Identifier. Jadi kita biasanya jika ada doi-nya, kita mudah dengan mengetahui doi-nya saja, kita sudah bisa menelusur penulisnya siapa, judulnya apa, tahun, kemudian tahun terbit, penerbitnya siapa, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali Digital Object Identifier ini ada di dalam karya tulis yang sedang kita ambil sebagai citasi. Pentingnya konsisten, jadi mengapa kita harus konsisten ya? Jadi konsistensi dalam gaya penulisan penting untuk memudahkan pembaca dalam melacak sumber informasi. Jadi tidak bingung begitu ya kalau konsisten begitu ya. Jadi pastikan format, urutan, dan gaya penulisan referensi seragam ya. Jadi jangan beragam tapi seragam. Jadi satu gaya saja. Misalnya Vancouver saja, mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya yang menggunakan gaya tersebut. Kita tidak diizinkan menggunakan gaya yang berubah-ubah. Misalnya bab 1 menggunakan gaya Vancouver, kemudian bab 2 menggunakan gaya Harvard ya, dan bab 3 kembali lagi dan seterusnya. Itu tentu kita tidak diizinkan karena pembaca akan bingung ya untuk menetapkan ini sebetulnya mau menggunakan apa sih gitu. Jadi satunya menggunakan angka, satunya menggunakan nama, nah tentu akan membingungkan. Kemudian pentingnya konsistensi juga menghindari plagiarisme. Ya. Jadi dengan menjaga konsistensi referensi penulis juga dapat menghindari tindakan plagiarisme. Ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi plagiarisme ini tindakan yang tidak etis dalam sebuah penelitian. Ya. Jadi plagiarisme bisa terjadi jika sumber informasi tidak dikutip dengan benar ya. Ada kalanya kita lupa mungkin ya atau sengaja begitu tidak menuliskan referensi dari penulis yang kita ambil, yang kita citasi. Nah itu tentu akan merugikan. Ya. Jadi kalau kita mengambil dari sumber misalnya jurnal atau dari buku, tulislah namanya supaya itu memberikan penghargaan, dan yang kedua menjadi menghindarkan kita dari plagiarisme.
Contoh-contoh referensi, nah di sini ada buku, jurnal, website, tadi sudah beberapa saya singgung. Jadi contoh penulisan referensi buku yang benar ya, mencakup penulis, judul, penerbit, dan tahun terbit ya. Jadi untuk menuliskan buku ini ada kalanya buku itu kita ambil buku yang terbitan terbaru. Misalnya buku yang dimiliki oleh Pak Nyoman Supariasa untuk buku PSG misalnya, penilaian status gizi. Biasa buku tersebut dilakukan pembaharuan, jadi ada yang edisi 1, edisi 2, edisi 3, dan seterusnya, maka seyogyanya kita mengambil yang paling baru ya, sehingga dengan demikian kita mendapatkan informasi-informasi terbaru. Karena biasanya terbitan yang terakhir itu sudah ditambahkan dengan revisi-revisi. Kemudian jurnal, bagaimana kita menulis jurnal di dalam referensi kita. Jadi contoh tulisan referensi jurnal yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah termasuk adalah nama penulisnya, kemudian judul artikelnya, nama jurnalnya, kemudian volumenya atau isunya, halaman, dan tahun. Jadi ini mengikuti dari gaya. Ya, ada yang tahunnya setelah nama penulis, ada yang tahunnya di belakang. Jadi kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh panitia misalnya, panitia ATI misalnya, atau kita patuh pada apa yang disyaratkan oleh pemilik jurnal. Jadi jurnal satu dengan jurnal yang lain pasti memiliki aturan penulisan referensi yang berbeda. Kemudian dari website, contoh penulisan referensi dari situs website yang mencakup judul halaman, judulnya apa, kemudian URL-nya, kemudian jangan lupa tanggal kita mengakses. Jadi tanggal kita mengakses ini sangat penting karena ada kalanya sudah tidak ditemukan lagi. Jadi ketika kita diminta untuk menelusur apa yang sudah kita tulis, ternyata sudah tidak terbit lagi. Misalnya sudah dihapus oleh pemilik web. Nah, itu apabila penting, itu kita bisa meminta ke pihak web misalnya, oh mohon saya diberikan ini yang saya mengaksesnya pada tanggal ini. Nah, kesimpulannya, gaya penulisan referensi yang baik membantu meningkatkan kredibilitas dan validitas penelitian. Konsisten dalam merujuk ke sumber informasi juga memperlihatkan ketelitian peneliti, ketelitian dan ketepatan peneliti. Jadi gaya penulisan itu sangat membantu kita untuk disebut sebagai peneliti yang baik gitu ya, peneliti yang teliti ya, atau penelitian kita menjadi kredibel atau valid begitu. Nah, jadi itu sangat penting. Nah, sekarang apa sebetulnya pentingnya penulisan referensi dalam penelitian? Gaya penulisan referensi di sini ada apa, kemudian ada MLA style, kemudian ada Chicago style. Jadi apa di sini menurut aturan apa? Jurnal dirujuk dengan menyertakan nama pengarang, tahun penerbit, judul artikel, nama jurnal, volume, dan halaman. Demikian juga dengan kalau Chicago, gaya Chicago ini menyertakan informasi nama pengarang, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, tahun, dan halaman. Nah ini kan ada perbedaan. Judul, nama, jurnal, volume. Kalau ini ada volume, ada nomornya. Ya. Tapi mungkin yang apa ini volume sudah include di dalamnya adalah nomor gitu ya. Kemudian MLA style, jadi menekankan tulisan dengan menyebut nama pengarang, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor tahun, dan halaman.
Jadi, gaya penulisan referensi ini apabila kita menggunakan referensi manager atau misalnya Mendeley atau EndNote, maka kita dengan mudah mengganti-ganti dari apa style menjadi Chicago style atau Harvard style. Ini sangat mudah ya. Nanti kita akan coba untuk menampilkan bagaimana penggunaan Mendeley ya. Kemudian ini contoh tulisan referensi, ada contoh buku, jadi ini Brown L tahun 2018, kemudian judul bukunya ada Nutrition and Health, kemudian ini Health Press misalnya begitu. Ini misalnya penerbitnya siapa, ini judul bukunya, kemudian ini nama penulisnya, dan ini tahun. Kalau jurnal, ini contohnya Smith C 2020, The Impact of Nutrition on Health, kemudian Journal of Health, dan ini volumenya ya, kemudian ini nomor dan volumenya, kemudian ini tahunnya. Ya, jadi ini nama penulisnya John Smith, kemudian tahun terbitnya tahun 2020, tahun dipublikasi ya, dipublish tahun 2020, kemudian The Impact of Nutrition on Health ini adalah judul artikelnya, dan Journal of Health ini nama jurnalnya. Kemudian tips penting dalam penulisan referensi ya. Jadi yang pertama alfabetis dan detail. Jadi susunan daftar pustaka secara alfabet berdasarkan nama pengarang dan sertakan semua detail penting seperti pengarang, tahun terbitnya, judul, dan informasi penerbitan. Misalnya doi-nya atau ISSN-nya atau misalnya misalnya juga ini edisi keberapa gitu ya, misalnya kalau buku kan ada edisi yang terbaru yang harus kita gunakan misalnya edisi keempat atau edisi kedua dan seterusnya. Kemudian yang kedua, selain tadi alfabetis dan detail, maka ada konsistensi. Jadi kita harus memastikan konsistensi dalam penggunaan satu gaya penulisan referensi yang dipilih. Jadi harus, saya ulang-ulang mengatakan bahwa harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Jadi pilih salah satu mana yang sudah ditetapkan oleh panitia atau mana ditetapkan oleh pemilik jurnal. Nah, apabila kita sudah memilih, sudah mengetahui apa yang ditetapkan, maka kita harus pilih, maka kita harus konsisten. Atau apabila itu bebas, tidak ditentukan, maka kita pilih salah satu mana yang kita anggap kita paling available. Jadi kita menggunakan apa misalnya, atau kita menggunakan Harvard misalnya, mana yang kita sukai. Pilih secara konsisten. Kemudian tujuan dan manfaat bibliografi. Tujuan dan manfaatnya, bibliografi memberikan kredit pada sumber asli, ya, menghindari plagiarisme, tadi sudah kita sampaikan. Jadi sumber aslinya apa, kemudian pemiliknya siapa. Jadi kita menghindari plagiarisme. Memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber yang sudah kita sitasi, dan meningkatkan kredibilitas peneliti dan penelitian kita, dan memberikan konteks serta dukungan yang diperlukan. Jadi dukungan ini sangat penting karena kita di dalam sebuah kita melakukan penelitian atau kita memberikan laporan dari penelitian, kita harus membuat argumen dan kita membuat argumen itu digunakan untuk memperkuat hasil temuan kita, sehingga temuan kita itu bisa diadop atau bisa dipercaya oleh orang lain berdasarkan juga penelitian-penelitian yang terdahulu yang memverifikasi penelitian kita. Kemudian pentingnya menyusun bibliografi, jadi manfaat penting penulis bibliografi membantu memberikan kredit, menghindari plagiarisme. Jadi karena plagiarisme ini adalah pelanggaran etik yang berat ya, sehingga apabila itu dilakukan maka bisa saja kita diberi di blacklist ya oleh misalnya oleh
jurnal tertentu atau kita di blacklist oleh pembaca. Jadi kita sudah tidak dibaca lagi karya kita karena kita dianggap seorang plagiat. Memberikan bukti dan dukungan, ya, ini sangat penting, mendapatkan dukungan, kemudian memudahkan penelusuran sumber ya. Jadi kalau jelas bibliografi kita ya, itu orang bisa menelusur ulang bacaan yang sudah kita citasi. Siapa sih yang kita citasi? Apakah kita mengambil buku sumber atau artikel sumber itu adalah dari mereka yang kredibel misalnya. Seorang peneliti atau seorang penulis yang kredibel adalah seorang penulis dan peneliti yang kita melihat rekam jejaknya itu jelas. Ada yang peneliti yang mungkin siksak begitu ya. Sekali tempo dia menulis tentang matematika, sekali itu tempo dia menulis tentang misalnya tentang fisika misalnya. Nah, dia ini sebetulnya expertnya di bidang apa begitu. Nah, itu kita perlu meneliti, perlu menelusur ulang siapa orang yang sedang kita citasi, yang karya tulisnya kita citasi. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan sumber atau kita mendapatkan sumber bacaan yang tepat untuk kita citasi, sehingga argumen-argumen yang kita berikan itu juga merupakan argumen yang baik karena didasarkan oleh penelitian-penelitian yang terdahulu yang memang terverifikasi, terpercaya, dan akurat serta valid. Jadi itu ya. Dan memberikan konteks dan latar belakang yang diperlukan. Jadi ini ya. Jadi penelitian itu memang sesuatu yang memiliki harga yang sangat baik, sangat tinggi karena karena membutuhkan banyak banyak hal untuk menelusur, untuk meneliti apakah bacaan kita itu sudah akurat, apakah sudah kredibel, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai penutup, rangkuman pentingnya penulisan referensi dan bibliografi dalam penelitian yaitu untuk memberikan kredit atau penghargaan, memberikan penghargaan kepada sumber aslinya. Jadi baik itu berupa buku tadi, baik itu berupa web atau berupa artikel jurnal. Jadi kita memberikan penghargaan kepada sumber aslinya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada temuan orang lain. Seperti kita juga ingin temuan kita, karya kita itu diakui oleh orang lain. Ya, jadi itu menghindarkan dari plagiarisme. Jadi plagiarisme itu adalah pelanggaran etik yang sangat berat ya, untuk sebuah penelitian dan meningkatkan kredibilitas karya. Jadi sebuah karya yang kredibel itu bisa dilihat dari metode dari penelitian sebuah penelitian itu, kemudian bisa juga dilihat dari metodenya pertama, kemudian dilihat dari referensi-referensi yang diambil oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian tersebut. Dapat dilihat lagi dari sumber-sumber referensi yang akurat, yang valid untuk membangun argumen-argumen yang tepat di dalam penelitian. Jadi sebuah penelitian itu harus dilakukan publikasi, harus dilakukan sebelum dilakukan publikasi, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap hal-hal yang bisa menguatkan argumentasinya untuk supaya yang ditulis itu menjadi kredibel juga di mata orang lain sehingga bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat banyak. Baik, pada kesempatan kali ini perkuliahan sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ada hal-hal yang perlu diberikan masukan dari apa yang sudah saya sampaikan.
silahkan Anda menulisnya di kolom komentar yang ada di bawah, sehingga saya bisa memperbaiki apabila memang perlu adanya perbaikan. Dan terima kasih atas masukan dari Anda semua. Terima kasih sudah mendengarkan perkuliahan ini dengan baik, dan terima kasih juga apabila Anda berkenan untuk memberikan komentar dan memberikan membagi apa yang sudah saya sampaikan ini kepada rekan-rekan Anda yang ada di sekitar Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Salam sehat. Semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.